Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2 saya. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz SPD MPD selaku penguji 1 saya. Dan yang terhormat Ibu Dr. Idawati SPD MPD selaku penguji 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengutus umatnya sebagai rahmatan lil alamin ke permukaan bumi ini. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul Mubarak, NIM 16510410113, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA di YouTube. Yang pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, peranan bahasa. Yang kedua, hubungan bahasa dengan tindak tutur. Yang ketiga, jenis tindak tutur. Yang keempat, alasan mengambil judul. Sedangkan penelitian relevannya yakni yang pertama Sri Mulyani tahun 2011 dan Sari tahun 2016. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti sendiri yakni yang pertama, bagaimanakah jenis tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube. Sedangkan yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang diambil oleh peneliti itu sendiri yakni yang pertama, mendeskripsikan jenis tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube. Dan yang kedua, mendeskripsikan fungsi tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diambil oleh peneliti itu sendiri yang pertama manfaat praktis dan yang kedua manfaat teoritis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pragmatik. Dalam teori Yule mengungkapkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, tindak tutur. Dalam teori Hare, tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Selanjutnya, klasifikasi tindak tutur. Yang pertama, lokusi. Menurut Saleh dan Mahmuda, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Kemudian, ilokusi. Gunawan dalam Nisi, tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Dalam hal ini kita berbicara tentang maksud, fungsi atau daya suatu ujaran dan bertanya, untuk apa ujaran itu dilakukan? Jadi, ujaran "saya haus" yang dimaksudkan untuk meminta minuman adalah sebuah tindak ilokusi. Selanjutnya, perlokusi. Dalam teori Yule menyatakan bahwa tindak tutur perlokusi
secara sederhana menciptakan tuturan yang memiliki fungsi tanpa memaksudkan tuturan itu memiliki akibat. Tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak ujaran yang dilakukan penuturnya agar pendengar melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran, seperti yang dituturkan oleh ahli yang menyatakan bahwa tindak direktif digunakan untuk menanyakan permintaan agar mitra tutur melakukan sesuatu, misalnya meminta, memerintah, memohon, melarang, dan sebagainya. Itu merupakan teori dari Saleh dan Bahrman. Jadi ada permintaan, ada memohon, ada pertanyaan, ada larangan, ada pemberian izin, serta ada tindak tutur nasihat. Kemudian kerangka pikir, kita bisa lihat di slide bagaimana bagan kerangka pikir. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti itu sendiri, yakni penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dianalisis dengan desain penelitian deskriptif. Kemudian fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini yakni yang pertama jenis tindak tutur direktif, yang kedua fungsi tindak tutur direktif. Kemudian definisi istilah, yang pertama tindak tutur direktif, yang kedua jenis tindak tutur direktif, yang ketiga fungsi tindak tutur direktif, yang keempat pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan yang kelima tindak tutur direktif guru dan siswa. Kemudian data dan sumber data. Yang pertama data. Data dalam penelitian ini adalah data lisan berupa tuturan direktif yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian sumber data, guru dan siswa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung. Instrumen penelitian pada metode penelitian kali ini, yakni instrumen utama dalam penelitian ini adalah human instrument, yaitu manusia sebagai instrumen dalam hal ini peneliti sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data, yakni pertama teknik simak dan yang kedua teknik catat. Kemudian teknik analisis data, yang pertama identifikasi data, yang kedua klasifikasi data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Berikutnya hasil penelitian dan pembahasan. Tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube. Yang pertama, tindak tutur direktif permintaan. Data 1, dalam data 1 terdapat tuturan ibu. Ibu minta kalian duduk berkelompok sekarang. Adapun kode datanya yakni permfid 01 SK 01.001. Kemudian konteks dalam tuturan tersebut yakni penutur meminta mitra tutur untuk duduk berkelompok sekarang karena penutur ingin memberikan contoh yang akan dibahas. Selanjutnya jenis. Adapun jenisnya yaitu data 1 merupakan jenis tindak tutur direktif permintaan. Karena kalimat ibu minta kalian duduk berkelompok sekarang terdapat kata minta. Ya, jadi terdapat kata minta yang bermakna penutur memohon kepada mitra tutur untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah kondisi mitra tutur yang sebelumnya terpisah-pisah diminta untuk segera berkelompok. Kemudian fungsi dari data 1 yakni fungsi meminta. Jadi penutur meminta mitra tutur untuk melakukan suatu perubahan dari dulu terpisah-pisah diminta untuk segera duduk berkelompok. Yang kedua, tindak tutur direktif pertanyaan. Dalam data 7 terdapat tuturan ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kode datanya itu per fit 01 SK 02.007. Adapun konteks tuturan dari data 7 yakni penutur bertanya kepada mitra tutur sebagai pendahuluan untuk mengawali pembelajaran. Kemudian jenisnya, data 7 adalah jenis tindak tutur pertanyaan karena kalimat bagaimana kabarnya hari ini
terdapat kata bagaimana. Ya, jadi di data 7 ini terdapat kata bagaimana yang merupakan sebuah unsur pertanyaan dari penutur kepada mitra tutur untuk menjawab keberadaan kabarnya hari ini. Kemudian di fungsi data 7 adalah fungsi bertanya. Jadi fungsi data 7 adalah fungsi bertanya. Penutur bertanya agar mengetahui kabar dari mitra tutur di awal pertemuannya sehingga proses pembelajaran tidak terkesan kaku antara guru dan siswa. Yang ketiga, tindak tutur direktif perintah. Terdapat tuturan data 27, Ibu silahkan berkelompok. Kode datanya peri fit 01 SK 03027. Kemudian adapun konteks tuturannya yakni penutur memerintah mitra tutur untuk berkelompok sebelum menerima materi yang akan didiskusikan. Adapun jenis dari tuturan tersebut yakni data 27 adalah jenis tindak tutur perintah karena kalimat silahkan berkelompok terdapat kata silakan. Ya, di tuturan tersebut ada kata silakan yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan tindak tutur direktif perintah. Penutur memerintahkan mitra tutur untuk berkelompok. Kemudian fungsi, adapun fungsi dari data 27 adalah fungsi mengarahkan. Penutur mengarahkan agar mitra tutur melakukan apa yang menjadi keinginan penutur, yakni berkelompok sebelum mendiskusikan materi. Yang keempat, tindak tutur direktif larangan. Dalam data 45 terdapat tuturan Ibu. Waktu untuk membuat anekdot selesai. Kode data lar fit 01 SK 04.045. Adapun konteks tuturan dari data 45 yakni karena waktu pembuatan anekdot sudah pada waktunya untuk diselesaikan, maka dari itu penutur melarang mitra tutur untuk melanjutkan pembuatan anekdot tersebut. Adapun jenis dari data 45 yakni data 45 adalah jenis tindak tutur larangan. Karena kalimat waktu untuk membuat anekdot sudah selesai, terdapat kata sudah. Ya, di sini terdapat kata sudah yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan suatu tindak tutur direktif larangan. Penutur memberikan suatu larangan kepada mitra tutur untuk berhenti melakukan pembuatan anekdot karena waktunya sudah selesai. Adapun fungsi data 45 adalah fungsi membatasi. Jadi penutur membatasi mitra tutur agar mitra tutur berhenti melakukan pembuatan anekdot karena waktunya sudah selesai. Selanjutnya yang kelima, tindak tutur direktif pemberian izin. Dalam data 48 terdapat tuturan siswa, yakni berarti kita bisa menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata video tadi ya Pak. Ya, jadi kode datanya yakni permfit 02 SK 05.048. Konteksnya yakni adapun konteks tuturan, mitra tutur bertanya kepada penutur untuk diberikan izin menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata seperti pada video tersebut. Adapun jenis dari tuturan tersebut yakni data 48 adalah jenis tindak tutur pemberian izin karena kalimat berarti kita bisa menyusun teks eksplanasi berdasarkan video tadi, berdasarkan kejadian nyata video tadi ya Pak. Terdapat kata bisa dan dilengkapi dengan sebuah kalimat pertanyaan yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan tindak tutur direktif pemberian izin. Pengekspresian mitra tutur untuk diberikan izin menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata video tersebut. Adapun fungsi dari data 48 yakni adalah fungsi membolehkan. Agar penutur memberikan izin kepada mitra tutur untuk menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata video tersebut. Selanjutnya tindak tutur direktif nasihat. Dalam data 51 ada tuturan Ibu, yakni Ibu memberikan waktu 10 menit dengan tema, bisa tema sosial,
bisa tema pendidikan, bisa tema lingkungan, atau tema budaya, atau bisa juga menemukan tema sendiri. Kode datanya yakni NAS FIT 001 SK 06.051. Kemudian konteks tuturan dari data 51 yakni karena akan membuat anekdot, maka dari itu penutur menasihati mitra tutur bahwa dalam menentukan tema, bisa tema sosial, bisa tema pendidikan, bisa tema lingkungan, atau tema budaya, atau bisa juga menemukan tema sendiri. Kemudian jenis, adapun jenis dari data 51 yakni jenis tindak tutur nasihat, karena kalimat ibu memberikan waktu 10 menit dengan tema, bisa tema sosial, bisa tema lingkungan, bisa tema pendidikan, atau tema budaya, atau bisa juga menemukan tema sendiri. Terdapat kata memberikan, ya, jadi penandanya itu terdapat kata memberikan, dalam artian penutur memberikan petua atau saran yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan tindak tutur direktif nasihat, merupakan suatu nasihat yang mengarah ke hal yang baik untuk bagaimana dan dalam menentukan tema. Kemudian fungsinya, fungsi data 51 adalah fungsi menyarankan. Penutur menyarankan kepada mitra tutur bahwa dalam menentukan tema, bisa tema sosial, bisa tema pendidikan, bisa tema lingkungan, atau tema budaya, atau bisa juga menemukan tema sendiri. Berikutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dari hasil penelitiannya yakni yang pertama, jenis tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube yang terdapat di SMA Negeri 1 Depok dan SMA Negeri 1 Boyolali berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan menunjukkan bahwa jenis tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube SMA Negeri 1 Depok dan SMA Negeri 1 Boyolali terdapat 6 jenis tindak tutur direktif permintaan dan tindak tutur direktif pertanyaan dengan 20 temuan, tindak tutur direktif perintah dengan 18 temuan, tindak tutur direktif larangan dengan 3 temuan, tindak tutur direktif pemberian izin dengan 3 temuan, dan tindak tutur direktif nasihat dengan 4 temuan. Adapun yang kedua, fungsi tindak tutur direktif guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMA di YouTube SMA Negeri 1 Depok dan SMA Negeri 1 Boyolali adalah yang pertama, fungsi tindak tutur direktif permintaan. Terdapat 4 fungsi dalam tindak tutur direktif permintaan, yakni meminta, memohon, menekan, dan mengajak. Yang kedua, fungsi tindak tutur direktif pertanyaan adalah adapun fungsinya yaitu fungsi bertanya dan fungsi menginterogasi. Kemudian fungsi tindak tutur direktif perintah yakni fungsi menghendaki dan fungsi mengomando, menuntut, mengarahkan, menginstruksikan, mengatur, dan menyaratkan. Yang selanjutnya, fungsi tindak tutur direktif larangan. Fungsi tindak tutur direktif larangan yakni fungsi melarang dan fungsi membatasi. Selanjutnya, fungsi tindak tutur direktif pemberian izin adalah yang pertama fungsi menyetujui, fungsi membolehkan, dan fungsi menganugerahi. Kemudian fungsi tindak tutur direktif nasihat, yang pertama fungsi menasihati, kedua fungsi mengonseling, dan yang ketiga fungsi menyarankan. Poin B, saran. Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yakni yang pertama, diharapkan agar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru meningkatkan pembelajaran pragmatik dengan harapan guru dan siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, diharapkan para guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar senantiasa
menjelaskan kepada siswa secara mendetail jenis tindak tutur. Yang ketiga, peneliti menyarankan bahwa penelitian ini hanya ditinjau dari segi bahasa, khususnya dalam kajian pragmatik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan inspirasi bagi peneliti bahasa ataupun sastra. Itulah tadi hasil penelitian dari saya. Hasil penelitian yang berjudul Analisis Tindak Tutur Direktif Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SMA di YouTube. Jika terdapat kekurangan, sekiranya bisa dimaafkan karena itu merupakan di luar dari keterbatasan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.